Oke, ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk Manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Nah, sebelum dimulai, Mimin minta masukan nih dari para reader sekalian. Karena ada beberapa orang yang bilang, Min, gimana kalau Magic Emperor dipindah jadi hari Minggu aja? Mengingat ada pergeseran jadwal di mana yang biasanya pada hari Sabtu itu rilis 2 chapter, sekarang jadi hari Sabtu 1 chapter, hari Minggu 1 chapter, dan hari Jumat 1 chapter. Jadi biar lebih mudah mengikuti ceritanya, katanya sih bagusan rilisnya hari Minggu aja. Untuk pendapat ini nanti Mimin buatkan polling di kolom komunitas. Silakan dipilih apakah mau tetap hari Sabtu atau bergeser di hari Minggu. Masuk ke pembahasan. Untuk chapter terbaru kali ini berakhir saat Penatua Shi melarikan diri tak kala rencananya untuk melukai atau membunuh Zofan gagal. Sedangkan video spoiler minggu lalu berakhir saat kompetisi sekte dalam dimulai. Dan dari kejauhan ada 3 orang yang berdiskusi terkait turnamen tersebut. Mereka adalah para penatua ataupun yang mulia yang pernah mengikuti kompetisi naga ganda dan berhasil selamat. Mereka mengira jika kompetisi sekte dalam kali ini hanyalah kesia-siaan karena tidak ada yang menonjol, dan mereka sudah bisa menebak siapakah yang akan menjadi pemenang dan mewakili elit untuk mengikuti kompetisi naga ganda. Tentunya memang ada beberapa dari mereka yang berkualitas, tapi pertanyaannya siapakah yang memimpin? Karena sehebat apapun mereka, jika tidak ada kerjasama maka hasilnya akan sia-sia. Seorang yang mulia pun berkata, lalu bagaimana dengan bocah yang dibawa oleh Xie Wuye? Seseorang menanggapinya, oh apakah itu bocah dari Regen Estate? Jika itu dia maka aku sangat malas sekali untuk melihatnya. Nampaknya sebagian dari yang mulia belum mengetahui bahwa sosok yang dibawa Xie Wuye adalah Zolfan, bukannya Huang Pu King Tian. Beralih ke sisi lainnya, tepatnya di makam. Akhirnya Yuer menyelesaikan pelatihannya. Lalu Zofan pun berkata, baiklah, sekarang lakukan tugasmu. Dan kembali lagi ke kompetisi. Nampak pertarungan Kuilang dengan lawannya yang bernama Lin Feng. Mereka sama-sama berada pada ranah visi dewa tingkat 4. Tapi Lin Feng dikalahkan hanya dengan 1 pukulan saja. Para penonton nampak takjub padahal Kuilang sudah dilemparkan ke tempat pekerja dalam waktu yang lama, tapi kekuatannya masih memukau. Setelah kemenangan Kuilang, Yuling mulai memasuki arena dan pada akhirnya Yuling juga memenangkan pertarungan. Di sisi lainnya, Liu Shu, Hu Maier dan juga Gui Hu sama-sama memenangkan pertarungan. Dari sana saja para penonton sudah bisa menebak setidaknya 5 kursi elit sudah diisi oleh Yuling, Kuilang, Liu Shu, Hu Maier dan juga Gui Hu. Adapun sisanya mereka mungkin akan berhasil sebagai pelengkap saja. Pertarungan kembali berlanjut. Gui Hu melawan seseorang, tapi saat lawan tersebut mengetahui jika orang yang harus ia hadapi adalah Gui Hu, ia pun memutuskan untuk menyerah. Tapi tiba-tiba Gui Hu pun langsung menghajarnya dan ia pun tewas seketika. Padahal mereka tidak berada di atas ring. Sudah 14 orang beserta dirinya yang telah dibunuh oleh Gui Hu. Bahkan itu membuat juri kesal karena lawannya sudah menyerah dan mereka tidak berada di atas ring. Tapi mau bagaimana lagi, di sekte Demonic Scheme mereka menghormati yang kuat. Hingga pada akhirnya hanya tersisa kurang lebih 10 orang. Undian kembali dilakukan untuk mengetahui siapa yang akan melawan siapa. Seorang pria berwajah tampan mengambil undian dan ternyata itu adalah nomor 5. Lalu siapa sangka nomor 5 adalah Gui Hu, yang artinya ia harus melawan Gui Hu. Mengetahui nasib sial tersebut, lawannya berusaha untuk menyerah, tapi tiba-tiba Gui Hu
Guihu pun langsung menghajarnya, bahkan sebelum memasuki medan pertempuran. Lagi-lagi itu membuat juri kesal, tapi ia hanya bisa membiarkan hal tersebut. Pertarungan selanjutnya adalah Humayr melawan seorang pria. Awalnya pria ini merasa senang karena yang menjadi lawannya adalah Humayr, tapi ia tidak tahu betapa mengerikannya Humayr dan alangkah bodohnya karena berpikir bisa melawan Humayr dengan mudah. Pertarungan pun dimulai. Para penonton nampak iri dengan seseorang yang melawan Humayr. Lalu saat keduanya mulai bergerak, si lawan pun seperti dipeluk oleh Humayr dan itu membuat sebagian orang semakin iri. Bahkan salah satu penonton berkata, "Sialan, seharusnya aku yang berada di posisi itu." Tapi setelahnya Humayr pun menggigit lawan dan menyedot yangkinya. Dan alhasil lawan tersebut pun mati seperti mumi yang kurus kering. Dan di pertarungan lain juga sama, Yuling, Kuilang, Liu Shu, dan juga Guihu selalu saja mengalahkan lawan-lawan mereka tanpa ampun sedikit pun. Kini 5 posisi elit sudah mantap. Tapi nampaknya Xie Wuye tidak terlalu suka dengan hasil tersebut. Ia pun berkata kepada Yang Mulia Shi, "Yang Mulia, aku tidak ada komplain dengan yang lainnya. Tapi Humayr, apakah ia hanya menggunakan teknik godaannya saja? Jika itu di kompetisi naga ganda, ada banyak ahli yang lebih kuat darinya. Dan apakah menurutmu teknik rayuan tersebut akan berhasil melawan orang-orang kuat?" Tapi sepertinya Yang Mulia Shi memiliki banyak alasan agar Humayr tetap diterima, dan itu membuat Xie Wuye semakin kesal. Lalu di sisi lainnya, 3 orang penonton yang merupakan Yang Mulia memiliki argumen yang sama dengan Xie Wuye. Bagaimana bisa Humayr masuk dalam kelompok elit? Mereka sudah merasakan bagaimana kompetisi naga ganda. Hanya dengan mengandalkan rayuan, pastinya ia tidak akan bertahan lama. Sungguh hasil yang menyedihkan. Jika itu Kuilang ataupun Guihu, mereka masih memiliki harapan. Tapi tidak dengan Humayr. Sungguh sangat disayangkan. Dan yang lebih menyedihkan, hanya tersisa 5 orang itu saja. Penatuasi sebelumnya pernah berkata, jika ada yang bisa mengalahkan Humayr, maka tak masalah jika posisinya diganti. Tapi sayangnya seluruh lawan tersisa sudah mati. Pada akhirnya pimpinan sekte Xie Wuye harus meresmikan mereka sebagai 5 elit. Tapi tiba-tiba 2 sosok pun muncul dan berkata, "Tunggu, masih ada lawan yang tersisa." Ya, mereka adalah Zofan dan juga Yu'er. Oh ya, saat Xie Wuye berdebat dengan Yang Mulia Shi, ia sempat mengingat jika Zofan memiliki sebuah rencana. Tapi sampai saat itu, Zofan masih belum memunculkan batang hidungnya. Dan pada akhirnya, orang yang ditunggu-tunggu tiba juga. Tapi tentu saja kemunculan mereka bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh orang lain. Bahkan itu membuat Yang Mulia Shi kesal. Ia pun berteriak, "Siapa itu berani-beraninya masuk ke dalam arena ini?" Tapi yang lebih aneh adalah bahkan dirinya yang merupakan ahli ranah eternal hampir tidak bisa menyadari kehadiran mereka. Nah, karena Yang Mulia Shi memprotes kehadiran 2 orang yang tak dikenal tersebut, ia pun meminta pimpinan sekte untuk menghukumnya. Lalu Xie Wuye pun mulai bertanya siapakah mereka dan berani-beraninya mengganggu kompetisi sekte dalam. Lalu Yu'er pun mulai memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah murid dari sekte luar. Dan entah bagaimana aura yang dipancarkan oleh Yu'er bahkan membuat Yang Mulia Shi merinding. Lalu pimpinan sekte juga bertanya kepada sosok di sampingnya, "Siapa kau?" Tentu saja Xie Wuye tahu jika itu adalah Zofan, tapi ia harus menanyakan hal tersebut untuk menunjukkan wibawanya sebagai pimpinan sekte. Lalu Zofan pun menjawab bahwa dirinya adalah Zofan dari kantor tenaga kerja. Mendengar nama Zofan, para penonton pun dibuat terkejut karena pada akhirnya mereka tahu sosok yang dibawa oleh pimpinan sekte.
Berpindah ke sisi lainnya, Guilang dan juga Yuling merasa ngeri dengan aura yang dipancarkan oleh Yu'er. Mereka bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Zofan kepada Yu'er, yang mana bahkan Guigang saja hanya naik 1 tingkat setelah meminum pil tingkat 10. Tapi ini baru 3 bulan dan Yu'er sudah berada di tingkat 9 ranah Tianshuan. Sungguh peningkatan yang di luar akal sehat. Tapi yang lebih mengerikan, aura yang dipancarkan Yu'er bisa membuat Yuling dan juga Guilang gemetar. Berpindah lagi ke Yang Mulia Shi, ia masih sangat murka dengan tindakan sembrono yang dilakukan oleh Zofan. Oleh sebab itulah ia meminta agar pimpinan sekte menghukumnya. Tapi sayangnya pimpinan sekte terlihat biasa-biasa saja, walaupun memang ia juga memancarkan aura yang mengerikan. Jika itu orang biasa, pimpinan sekte pasti tak segan-segan akan langsung membunuh mereka yang melanggar peraturan. Tapi karena Zofan adalah orang yang ditunggu oleh pimpinan sekte, ia pun mengabaikannya begitu saja. Lalu Yang Mulia Shi bertanya apa yang dilakukan seorang pekerja di komposisi sekte dalam. Dan Zofan pun menjawab, "Oh, aku hanya ingin menyapu." Bukankah itu yang dilakukan oleh seorang pekerja? Yang Mulia Shi nampak marah. Siapa yang memerintahkan dirinya untuk menyapu? Dalam situasi seperti ini, Zofan kembali menjawab, "Tentu saja dia adalah bosku. Bukankah ini adalah tanggal 23? Dan Xie pun berkata, "Ini tanggal 24, dasar bodoh." Mendengar hal tersebut, Zofan pun langsung lari terbirit-birit. Lalu Xie juga mulai memarahi para penatua dan mereka yang bertanggung jawab sebagai pengamanan. Bagaimana bisa membiarkan seseorang memasuki arena kompetisi begitu saja? Tindakan pimpinan sekte tentunya membuat Yang Mulia Shi murka, karena walaupun di luar ia tampak tegas, tapi ia tidak memberikan hukuman apapun kepada Zofan. Adapun Xie sendiri, di dalam hatinya ia merasa sangat senang karena Zofan baru saja mempermainkan Yang Mulia Shi. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.